Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Ristiana. Saya dari kelas 1B dengan nomor pokok mahasiswa 21106310700036 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Haji Ine Rahayu Purnamaningsih MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Manusia, serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat serta rohani juga kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Anatomi Manusia, yaitu tentang anatomi manusia. Di sini terdapat pendahuluan yang akan saya bahas nantinya, yaitu yang pertama pengertian anatomi, istilah-istilah dalam anatomi, istilah-istilah yang menunjukkan arah, nama-nama bagian tubuh, rongga-rongga dalam tubuh, serta yang terakhir sejarah singkat anatomi manusia. Yang pertama, pengertian anatomi. Anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur atau bagian-bagian tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Dari diagram tersebut menunjukkan bahwa sel-sel pada tubuh manusia membentuk jaringan. Kemudian, jaringan-jaringan yang ada dalam tubuh membentuk organ. Selanjutnya, organ-organ membentuk suatu sistem organ. Beberapa sistem organ yang ada di dalam tubuh akan membentuk tubuh kita yang sempurna. Kemudian yang kedua, istilah-istilah dalam anatomi. Yang pertama, terdapat eksis atau garis, terdiri dari eksis longitudinal atau garis yang ditarik lurus memanjang sesuai dengan panjang tubuh, atau vertikal. Kemudian, eksis transversal, garis yang ditarik lurus dari kanan ke kiri, tegak lurus pada eksis longitudinal. C. Eksis sagital, yaitu garis yang ditarik lurus dari arah depan ke belakang. Yang kedua, bidang. Bidang median, bidang yang melalui aksis longitudinal dan membagi tubuh menjadi dua bagian yang sama besar. B. Bidang transversal, bidang yang melalui aksis transversal dan tegak lurus dengan aksis sagital. C. Bidang koronal atau frontal, setiap bidang yang mengandung aksis transversal tegak lurus dengan aksis sagital. D. Bidang sagital, bidang yang sejajar dengan bidang median arah dalam ruang. Kemudian, yang ketiga, istilah-istilah yang menunjukkan arah, yaitu superior bagian atas, interior bagian bawah, anterior bagian depan, posterior bagian belakang, internal bagian dalam, eksternal bagian luar, dekstra bagian kanan, sinistra bagian kiri, lateral menjauhi garis tengah tubuh, medial lebih dekat dengan garis tengah tubuh, sentral bagian pusat, perifer bagian tepi, superficial lebih ke arah permukaan, profunda lebih ke arah dalam, ascendens bagian yang naik, descendens bagian yang turun. Kranial bagian kepala, caudal bagian ekor, ventra bagian depan atau perut, dorsal bagian belakang ruas tulang belakang, parietal selaput bagian luar, visceral selaput bagian dalam, proksimal mendekati batang tubuh, distal menjauhi batang tubuh. Garis vertikal membagi destra dan sintra, horizontal garis mendatar. Kemudian di sini saya akan membahas tentang nama-nama bagian tubuh. Yang pertama, bagian kepala. Bagian kepala memuat sebuah organ bernama otak yang menjadi pengendali utama tubuh manusia. Kemudian, bagian atas. Tubuh bagian atas dimulai dari leher hingga perut. Tubuh bagian atas berfungsi untuk menopang sebagian besar anggota tubuh manusia dan menjadi tempat berlindung banyak organ dalam. Yang ketiga, bagian bawah. Tubuh bagian bawah dimulai dari pinggang hingga kemaluan. Tubuh bagian bawah meliputi fungsi yang berbeda, mulai dari menopang tubuh hingga menjadi bagian dari sistem pembuangan manusia. Bagian-bagian tubuh tersebut antara lain pinggang, panggul, pantat, kemaluan, dan dubur. Yang keempat, bagian tangan.
Tangan adalah bagian tubuh gerak yang digunakan untuk berbagai kegiatan. Pada manusia yang sehat dan normal, tangan terdiri atas dua bagian yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Selanjutnya yang kelima, bagian kaki. Selain tangan, manusia juga memiliki kaki yang berfungsi sebagai bagian tubuh gerak. Seperti halnya tangan, manusia yang sehat dan normal memiliki dua buah kaki yaitu kaki kanan serta kaki kiri. Yang keenam, bagian umum. Bagian umum dari manusia adalah panca indera. Yang kelima, yaitu indera peraba atau kulit. Kulit terdapat di seluruh bagian tubuh. Yang ketujuh atau yang terakhir, bagian dalam. Bagian dalam manusia meliputi organ dalam, organ yang berfungsi untuk mengatur pernapasan, peredaran darah, hingga pencernaan. Tubuh bagian dalam meliputi otak, darah, daging, tulang, otot, usus, jantung, paru-paru, lambung, ginjal, hati, dan pankreas. Selanjutnya, saya membahas tentang rongga-rongga di dalam tubuh. Yang pertama, rongga tengkorak. Rongga ini berisikan otak dan melindunginya. Yang kedua, rongga perut. Rongga ini terletak di antara rongga perut dan rongga panggul. Rongga tulang belakang berisi bumbum syaraf atau spinal cord. Berbentuk dari rongga-rongga tulang belakang menyatu membentuk kolom. Selanjutnya, rongga panggul. Rongga ini dibentuk oleh tulang-tulang panggul dan yang terakhir adalah rongga dada. Sering disebut rongga toraks, dilindungi oleh tulang rusuk. Di sini saya akan membahas materi terakhir yaitu sejarah singkat anatomi manusia. Sejarah ilmu anatomi dimulai setidaknya pada awal tahun 1600 sebelum Masehi saat dikeluarkannya papirus ilmu anatomi oleh ilmuwan peradaban Mesir kuno. Pada saat itu telah dikenal beberapa organ dan pengetahuan dasar akan pembuluh darah. Penggunaan tubuh mati manusia atau mayat untuk penelitian ilmu anatomi dimulai pada abad keempat sebelum Masehi, saat Herophilus dan Erasitorus mempertunjukkan perbedaan mayat di Iskandaria di bawah bantuan dinasti Ptolemais. Herophilus adalah orang yang pertama kali mengembangkan ilmu anatomi berdasarkan struktur asli tubuh manusia. Kemudian ilmu anatomi berjaya pada abad ke-17 dan ke-18. Pada abad ke-19, banyak ilmuwan yang memberikan gambaran anatomi yang lebih mendalam dibandingkan dengan abad sebelumnya. Penelitian anatomi pada ratusan tahun lalu banyak membantu perkembangan pemahaman pada ilmu-ilmu baru seperti biologi molekuler. Berbagai perkembangan juga terjadi pada alat-alat canggih untuk memahami tubuh manusia, terutama tubuh hidup, yakni melalui alat magnetic resonance imaging atau MRI dan pemindaian computer assisted translation atau SAT. Pada 1981, pemerintahan Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomi serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan menghormati jenazah sebagai peninggalan manusia. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.